Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saat ini kita mau datang kembali kepada Tuhan di rumah-rumah kita. Kita mau menyembah Tuhan, mau datang bersuka cita bersama karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah kita Bapak Ibu Saudara. Terlebih Dia hadir di setiap hati kita yang rindu datang dan menyembah Dia. Mari bersatu hati Bapak Ibu Saudara. Mari bersujud, menyembah Dia, memuji Dia. Mari kita berdoa. Minta Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kita, di hati kita, di ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari-hari yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur kami mau naikkan dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Berikan roh, berikan sukacita, berikan damai sejahtera dan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Boleh bertepuk tangan. Tuhan Yesus berikan sukacita buat kita saat ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin. Kita mau naikkan pujian ini dari bait yang pertama. Dari surga turun ke bumi sukacita Tuhan. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Biar sukacita Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah kita Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan sudah memerdekakan kita saat ini. Kita jadi umat yang dibebaskan, yang dilepaskan, yang disembuhkan. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua kan menjadi orang yang benar. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian. Amin. Jangan
jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di mana? Haleluya dan nyanyian. Amin. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Amin. Tuhan melawat negeri kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan oleh karena sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersukacita Tuhan Yesus. Kami bersukacita Bapa, sebab Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau hadir di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sekali katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Kau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Sukacita kami boleh penuh Tuhan karena Engkau melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau melawat setiap kami. Terlebih Kau melawat negeri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi Tuhan, dan kami boleh dimerdekakan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima berkat firman-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan sama Engkau Bapa. Sebab satu-satunya harapan buat kami hanya dekat dengan Engkau. Biar setiap mulut, lidah, bibir kami Tuhan hanya menaikkan pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Biar penghormatan kami hanya kepada-Mu Bapa. Biar setiap kami Tuhan memuji Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari Tuhan yang keluar dari mulut kami hanyalah penyembahan, hanyalah pujian Tuhan. Terima kasih Bapa sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagi-Mu, Engkau Allah. Kuduslah nama-Mu. Katakan Engkau yang awal. Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Katakan lebih lagi. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagi-Mu. Bersama katakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Haleluya, Engkau pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap dengan firman-Mu saat ini Bapa. Diam di hati kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan Tuhan lawatan dan jamahan-Mu Tuhan di rumah kami, di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Ada sebuah lantunan pujian yang berkata demikian. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ada salah satu kalimat dalam pujian ini berkata, jadikan hidupku alat-Mu Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bulan Agustus ini merupakan bulan yang sangat spesial. Bukan hanya buat negara kita, Republik Indonesia, yang memperingati Dirgahayunya, ulang tahunnya, tapi juga gereja kita. Bulan Agustus ini banyak sekali tema-tema besar yang berbicara tentang kemerdekaan. Bangsa kita,
katanya sudah merdeka. Orang-orangnya sudah tidak hidup dalam penjajahan. Gitu ya. Tetapi bagaimana dengan kita? Orang Kristen, gereja pada khususnya. Izinkan saya pada pagi hari ini berbicara tentang satu topik, gereja merdeka. Sebab gereja juga harus merdeka, saudara. Karena kalau tidak merdeka, gereja itu hanya akan menjadi gereja yang eksklusif, bukan yang inklusif. Eksklusif itu bicara soal menarik diri, mengkhususkan diri. Tapi inklusif bicara soal bagaimana kita bergabung, join bersama, hidup bersama dengan masyarakat, negara dan bangsa di mana kita tinggal, yaitu Indonesia. Bicara soal gereja, pada umumnya orang memahami gereja seperti sebuah institusi atau organisasi. Tidak salah dengan pengertian demikian, saudara. Banyak sekali orang ketika bicara soal gereja selalu mengaitkannya dengan gedung, rumah, ruko, persekutuan doa. Tidak ada yang salah dengan pengertian demikian. Memang pengertian gereja sebagai organisasi demikian, saudara. Ada banyak orang berkecimpung di dalamnya. Tetapi ternyata gereja juga punya pengertian yang lain, saudara. Pengertian gereja sebagai organisme, makhluk hidup. Anda dan saya. Ada satu buah ungkapan bahasa Yunani yang umum seringkali kita dengar tentang gereja. Eklesia. Orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Dari yang tadinya tidak mengenal Allah, menjadi mengenal Allah. Itulah gereja. Nah, objek gereja pada definisi demikian, saudara, bukan hanya berbicara tentang gereja sebagai gedung atau organisasi, tapi ini bicara soal organisme, sesuatu yang hidup. Anda dan saya, pribadi lepas pribadi, itu adalah gereja. Jadi saat ini saudara kita harus mikir begini, kalau bicara soal gereja, bukan ngomongin soal gereja kita saja, GBI Filemon atau gereja yang lain, bukan saudara. Tapi kita harus punya makna yang lebih dalam. Jadi kalau bicara soal gereja, siapa? Saya. Orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang, siapa? Saya. Bukan lagi bicara soal institusi atau organisasi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang gereja merdeka ini, saudara. Kenapa gereja harus merdeka, Pak? Karena kalau gereja tidak merdeka, gereja akan asik dengan pemahamannya sendiri. Yang pertama, saudara, gereja harus merdeka karena pemahaman gereja akan kebenaran. Poin yang pertama, pemahaman gereja akan kebenaran. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Maka katanya Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yesus lagi ngomong, saudara, sama orang Yahudi, followernya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi sekali lagi yang ayat 32, saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa itu kebenaran, saudara? Yesus memberikan keterangan pada satu kalimat di atasnya. Kebenaran itu kamu akan dapatkan dalam apa? Firman-Ku. Kita akan mengetahui kebenaran kalau kita menggenapi firman Tuhan. Sederhana sekali, saudara, rumusnya. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya setiap kali dalam perkumpulan ibadah yang dibahas tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Tidak boleh yang lain.
Kenapa? Karena dalam firman itu ada kebenaran yang akan membebaskan Anda dan saya sebagai gereja dari ketidakmengertian, dari ketidakpahaman, dari kebodohan, dari salah langkah, dari dosa. Sebab kebenaran itulah yang akan melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa yang membuat kita ini jadi seperti terjajah, saudara. Bukan terjajah secara fisik, tapi terjajah oleh pemahaman yang salah, yang keliru, yang buruk, yang membuat hidup kita jadi bukan makin benar, malah makin terpuruk. Kenapa kita diajarkan untuk berdoa, saudara? Karena kita harus punya pemahaman untuk membangun sebuah hubungan. Untuk membangun sebuah hubungan, butuh satu saluran, namanya apa? Doa. Doa akan bicara soal nafas, sesuatu yang tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, mati Anda dan saya. Loh, bagaimana kita mau membangun sebuah hubungan kalau kita tidak berkomunikasi lewat saluran yang namanya doa? Bagaimana kita mau punya pemahaman yang benar tentang persekutuan? Untuk apa Pak kita bersekutu? Karena Yesus sendiri, saudara, pada waktu hidup, dia juga bersekutu dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan murid-muridnya, dengan para rasul. Yesus pun memberikan teladan kepada kita. Kenapa kita harus bersekutu? Makanya kita berkomuni, berkumpul, bersekutu lewat sesuatu yang namanya ibadah. Bisa di gereja, bisa di rumah, bisa di kantor, ataupun lewat media online. Kita bersekutu di dunia maya. Jadi kalau ada orang masih bertanya, untuk apa Pak kita ibadah? Kita mengikuti teladan Kristus. Sebab Kristus pun melakukan persekutuan dengan orang-orang di sekitarnya. Pemahaman akan kebenaran ini, saudara, harus kita bangun supaya kita tidak terjajah oleh ketidakmengertian. Supaya kita tidak tertindas oleh yang namanya kebodohan logika. Supaya ketika tantangan itu datang, supaya ketika hambatan itu datang, akar kita tetap kuat di dalam firman. Kenapa? Karena kita tahu apa itu kebenaran. Supaya apa? Kita bisa melalui cobaan. Kita bisa melalui penderitaan. Kita bisa melalui permasalahan. Karena kita paham apa itu kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Yesus itu sendiri. Kita harus memerdekakan diri. Dengan cara apa? Hidup dalam kebenaran. Kalau enggak tahu, saudara, kita akan terombang-ambingkan dalam pengajaran yang tidak valid. Tidak teruji, bahkan punya kecenderungan menyesatkan banyak orang. Hal ini harus jadi tanggung jawab kita, saudara. Bukan hanya gereja sebagai institusi, tapi juga gereja sebagai pribadi. Yang kedua, gereja merdeka bicara soal panggilan Allah terhadap gereja. Kita ini adalah agen-agen perubahan, saudara. Agen-agen yang membawa misi Allah di dunia ini. Kisah Rasul pasalnya yang pertama yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lingkar terkecil. Dan di seluruh Yudea dan Samaria, lingkar menengah. Dan sampai ke ujung bumi, lingkar terbesar. Di mana itu Pak ujung bumi? Tempat di mana Anda dan saya berpijak, itu ujung. Karena bumi ini bulat. Anda dan saya membawa misi, membawa sebuah panggilan. Apa Pak misinya? Jadi saksi Tuhan. Makanya hidup kita ini kalau paham akan kebenaran,
maka perkataan, perbuatan, kesetiaan, kasih kita harusnya menjadi teladan. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk jadi saksi. Kita dipanggil untuk jadi saksi. Kesaksian kita bisa jadi buruk kalau yang kita tampilkan adalah keburukan. Tetapi kalau ada Tuhan dalam diri kita, Tuhan memanggil kita sebagai gereja, organisme, pribadi. Jadilah saksiku, memberitakan Injil, bukan hanya lewat mulutmu, tapi perbuatan hidupmu, keteladananmu, kesetiaanmu, kelemah lembutanmu, yang akan membebaskan dirimu dari ketertindasan akan ketidakmengertian. Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat ke-10, karena itu saudara-saudara, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Everybody. Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada orang tanya, kenapa harus kawan-kawan kita seiman? Supaya iman mereka terbangun. Dan teladan kita yang baik memerdekakan mereka dengan menjadi berkat. Lantunan pujian di awal yang tadi saya nyanyikan, kiranya bisa memberkati Anda sekalian. Mari persiapkan hatimu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadilah gereja yang merdeka, jadilah pribadi yang merdeka, jadilah institusi gereja yang merdeka, dengan memiliki pemahaman yang baik dan benar akan kebenaran. Dan sadarilah tugas dan panggilan kita dari Allah sebagai gereja untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda dan saya berada. Biar kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberikan damai sejahtera bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, agar selalu tetap setia kepada Tuhan, sampai kepada satu titik Tuhan panggil kita pulang. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan kini saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.